Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam wasyahral qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'amil ji'an wa syaimin fi sahri Ramadan. Al-hadis amma ba'du. Kepada pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Lampung Timur yang saya hormati, kepada ibu-ibu muslimat dan warga Nahdien rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia tahun ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan iman dan Islam. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran dan keikhlasan, dan kita diistiqomahkan untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, dan kita dapat meraih predikat takwa. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah reformis dunia yang mereformasi dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Semoga kita tergolong umat yang taat menjalankan ajarannya dan kelak akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Saya di sini akan menyampaikan kultum dengan tema 4 golongan yang dirindukan surga. Hadirin rahimakumullah. Setiap manusia dari latar belakang status yang berbeda, dari suku budaya bangsa yang berbeda, jika ditanya apakah ingin masuk surga, tentu jawabannya sama. Iya, ingin masuk surga. 4 golongan yang akan masuk surga. Bahkan 4 golongan ini dirindukan surga. Dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi, al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Keistimewaan orang yang membaca Al-Quran, selain termasuk 4 golongan orang yang dirindukan surga, yaitu akan dilipat gandakan pahalanya. Dijelaskan dalam hadis Nabi yang artinya, barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan dari huruf tersebut, dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan tidak aku membaca alif lam mim dihitung 1 huruf, melainkan 3 huruf, alif, lam, dan mim. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan bahwa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, pahalanya akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan ini, di mana Allah akan melipat gandakan semua amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, termasuk membaca Al-Quran. Hadirin yang saya hormati,
Selanjutnya, keistimewaan membaca Al-Quran dijelaskan dalam hadis Nabi yang artinya, bacalah olehmu semua akan Al-Quran, sebab Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, yaitu pertolongan bagi orang-orang yang mempunyai bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, begitu istimewanya orang yang membaca Al-Quran, yaitu termasuk 4 golongan yang dirindukan surga. Pahalanya akan dilipat gandakan dan kelak akan mendapat syafaat Al-Quran. Maka dari itu, bersama di bulan Ramadan ini, kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran agar kita mendapat keistimewaan tersebut. Hadirin rahimakumullah, 4 golongan yang dirindukan surga yang kedua, yaitu wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Menjaga lisan ini sungguh tidak mudah. Lisan, lidah dengan mudah mengatakan perkataan yang tanpa kita sadari menyakiti orang lain, yang tanpa kita sadari menggunjing orang lain, yang tanpa kita sadari mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dan menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antaramu yang suka makan daging bangkai saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang suka menggunjing orang lain, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, diibaratkan memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Bersama di bulan Ramadan ini, kita berusaha sekuat tenaga untuk menjaga lisan agar pahala ibadah puasa kita terjaga. Hadirin rahimakumullah, 4 golongan yang dirindukan surga yang ketiga, yaitu wa mud'amil ji'an, orang yang senang memberi makan, terutama kepada orang yang lapar atau membutuhkan. Keistimewaan orang yang memberi makan, terutama di bulan Ramadan, dijelaskan dalam hadis Nabi yang artinya, barang siapa memberi makan berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang puasa tersebut, tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, orang yang memberi makan kelak akan dibangunkan kamar-kamar di surganya Allah. Dijelaskan dalam hadis Nabi yang artinya, sesungguhnya dalam surga terdapat kamar-kamar yang bagian dalamnya terlihat dari luar, sebaliknya bagian luar terlihat dari dalam. Lalu seorang Arab Badui bertanya, "Ya Rasulullah, diperuntukkan untuk siapa kamar itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamar itu diperuntukkan untuk orang yang berkata benar, untuk orang yang memberi makan, untuk orang yang berpuasa, dan untuk orang yang sholat di malam hari saat orang tertidur. Hadis riwayat Tirmidzi. Begitu besarnya pahala memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang yang lapar, yaitu termasuk 4 golongan yang dirindukan surga, mendapat pahala yang sama dari orang yang berpuasa dan dibangunkan kamar di surganya Allah. Bersama di bulan Ramadan ini, kita untuk memperbanyak sedekah, kita untuk memperbanyak memberi makan kepada orang lain, karena di bulan Ramadan ini dikatakan bulan berbagi. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, sedekah apa ya Nabi yang paling baik? Yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, 4 golongan yang dirindukan surga yang keempat, yaitu
wasyaimin fi sahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di sini artinya menahan dari semua yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Menahan di sini artinya menahan dari segala hawa nafsu, menahan dari segala perbuatan-perbuatan maksiat selama di bulan Ramadan. Semoga dengan kita menahan diri dari segala hawa nafsu, menahan diri dari segala bentuk maksiat selama 1 bulan penuh, kita akan menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Hadirin rahimakumullah, dari uraian di atas dapat saya simpulkan 4 golongan orang yang dirindukan surga. Yang pertama, dalil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Keistimewaannya dilipat gandakan pahalanya dan kelak di akhirat akan mendapat syafaat pertolongan Allah. Yang kedua, 4 golongan yang dirindukan surga. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Insya Allah orang yang menjaga lisan akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, 4 golongan yang dirindukan surga. Yang ketiga, wa mut'amir ji'ad, orang yang senang memberi makan, terutama kepada orang yang lapar dan membutuhkan. Yang keempat, 4 golongan yang dirindukan surga, yaitu wasyaimin fi sahri Ramadan, orang yang berpuasa selama di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, semoga di bulan Ramadan ini Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan kita diistiqomahkan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, dan kita dapat meraih predikat takwa. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jalan-jalan ke Kalimantan, tidak lupa membeli rambutan. Apabila terdapat kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.